Hai, welcome to Reisa Story. Nah, di video pertama aku pengen sharing tentang PMMB, Program Magang Mahasiswa Bersertifikat BUMN. Di video pertama aku pengen sharing tentang PMMB, Program Magang Mahasiswa Bersertifikat BUMN. Tapi sebelum itu, jangan lupa di subscribe dan di like video aku, supaya aku lebih semangat lagi bikin video dan konten-konten yang dapat membantu teman-teman. Terima kasih. Oke, kenapa aku ngangkat tentang program magang mahasiswa bersertifikat BUMN? Karena seminggu yang lalu banyak yang nge-DM tentang apa itu PPMB, Kak, gimana cara daftarnya, Kak, apa syaratnya, Kak, gimana sih trik dan tipsnya untuk lulus seleksi PMMB ini. Nah, aku bakal cerita dan sharing yang aku rasain selama aku mengikuti PMMB Batch 2 2019 kepada teman-teman. Sebelum itu, aku mau jelasin dulu apa itu program magang mahasiswa bersertifikat BUMN. Nah, program ini diinisiasikan oleh FHCI, Forum Human Capital Indonesia, pada tahun 2018. Nah, program ini diimplementasikan BUMN hadir untuk negeri. Program ini diharapkan bisa mencetak SDM yang berdaya saing secara global. PMMB ini biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun. Pada batch pertama biasanya dilakukan pada bulan Maret dan batch kedua dilakukan pada bulan Agustus. Tapi itu pelaksanaannya ya, seleksinya itu sebulan sebelum pelaksanaannya. Nah, seperti sekarang ada seleksi PPMB-nya, makanya banyak yang DM. Tapi prosesnya udah tutup pada tanggal 12 nggak salah ya. Nah, semoga video ini membantu buat teman-teman yang akan melakukan proses penyeleksian pada bulan berikutnya. Nah, pasti bertanya-tanya, apa sih jenis program magang BUMN ini? Jenis program BUMN ini ada 2, yaitu program magang bersertifikat industri dan juga program magang bersertifikat kompetensi. Nah, biar aku jelasin satu persatu apa perbedaan dari kedua program magang ini. Nah, program magang bersertifikat industri, yaitu program magang ini menempatkan mahasiswa pada suatu proyek yang sedang dilakukan oleh BUMN. Mahasiswa diberi tugas pada proyek tersebut selama periode magang 6 bulan. Apakah nanti mahasiswa itu dapat menyelesaikannya bakal dievaluasi dan diberi nilai pada akhir masa periode magang supaya dapat mengeluarkan sertifikat magang tersebut. Dan yang kedua yaitu magang bersertifikat kompetensi. Ini merupakan mahasiswa akan ditempatkan pada posisi di BUMN. Untuk menduduki posisi tersebut ada suatu kompetensi yang harus jadi persyaratannya. Biasanya pada proses seleksi itu ya, kalau misal kamu ada skill atau memasuki persyaratan yang diminta perusahaan, kamu bisa dimasukin ke dalam program magang berkompetensi ini. Selama 6 bulan, mahasiswa akan dilihat kinerjanya pada posisi tersebut dan akan dilakukan uji kompetensi berdasarkan lembaga sertifikasi profesi kompetensi pada akhir periode magang. Tapi tidak menuntut kemungkinan kita bisa dapat kedua sertifikatnya, karena waktu itu ada sosialisasi pada saat aku ikut launching MB di Jakarta bulan Februari tahun 2020, bahwasanya mahasiswa itu katanya dapat 2 sertifikat. Tapi karena aku baru di batch 2019, belum yang pembaruan, aku masih dapat 1 sertifikat, itu program magang bersertifikat industri. Dan nih, sesuai pertanyaan teman-teman bilang kayak gini, Kak, apa sih persyaratan dari mengikuti PPMB ini? Nah, persyaratannya yang pertama harus mahasiswa aktif D3, D4, atau S1. Dan jangan khawatir bagi kamu yang sedang skripsi, ngerjain TA, dan juga kamu udah sidang, tapi kamu belum wisuda, kamu masih bisa mengikuti program ini, tapi dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Dan yang kedua, kamu memiliki yang masih kuliah, masih semester 5 pada D3 dan juga semester 7
pada S1 atau D4. Dan yang ketiga, memiliki IPK minimal 2,75 yang dibuktikan dengan transkrip. Dan yang keempat, berkomitmen menjalankan magang selama 6 bulan dan disertai dengan fakta integritas yang dibuat oleh masing-masing peserta. Tapi pas kamu sampai di perusahaan bakal ngasih juga kamu bikin fakta integritas untuk perusahaan itu. Perusahaan bakal ngasih kertasnya. Dan yang kelima, kamu melengkapi dokumen seperti KTM, transkrip, fakta integritas, surat izin dari prodi, dan surat izin dari orang tua. Ini biasanya karena bisa jadi nanti FHCI menempatkan kamu di luar wilayah tempat tinggal kamu atau di luar wilayah kampus kamu. Dan CV, SKCK itu penting ya. CV, karena kita program magang, nanti CV-nya bakal dijelasin mungkin di video berikutnya. CV seperti apa sih yang aku masukin pas aku magang kemarin. Dan yang terakhir itu mahasiswa harus lolos dulu seleksi perguruan tinggi sebelum mengikuti program magang ini. Nah, kenapa sih ada proses seleksinya? Karena setiap kampus itu diberikan kuota ya. Misalnya untuk kampus A itu diberikan kuota daftar ke FHCI ini ada 100 misalnya. 100 itu kan dibagi ke fakultas-fakultas lain, nggak hanya jurusan kamu. Mungkin ada penyeleksiannya seperti itu. Dulu di kampus aku ada kayak gitu, diseleksi. Nah, tapi ini tergantung di kebijakan dari kampus masing-masing. Dan perlu diingat, masing-masing perguruan tinggi biasanya meminta berkas tertentu sebagai persyaratan pendaftaran. So, jangan lupa untuk mencari tahu apa aja persyaratan dan apa aja dokumen sesuai dengan kampus kamu masing-masing. Ada dokumen tambahan, kamu bisa mencari itu di Career Center atau kamu bisa menanyakannya langsung ke tata usaha. Atau aku sih saranin ya, biasa tuh ke TU tata usaha kampus masing-masing. Biasanya kan setiap pengumuman dikasih universitas terus disebarkan ke fakultas masing-masing. Di fakultas masing-masing itu kan yang tahu tuh dekan nanti ngasihnya ke TU untuk ngelebarin pengumuman. Nah, jadi sebelum itu aku coba tanya aja dulu ke TU. Oke? Nah, ada yang nanya nih, gimana cara proses penyeleksiannya, Kak? Nah, selain proses penyeleksiannya bakal aku jelasin dalam video berikut ini. Jadi jangan di skip, harus ditonton supaya nanti lebih jelas. Nanti kalau misalnya nggak jelas, kamu bisa ninggalin komen di bawah biar nanti aku bisa bantu jawab as soon as possible. Aku bakal jawab secepat yang aku bisa. Jadi nanti kalau teman-teman ada ragu, teman-teman bisa tanya di komen atau bisa langsung DM aku aja. Oke? Breaking news, alur program magang mahasiswa bersertifikat. Pertama itu berhubungan dengan FHCI Forum Human Capital Indonesia, yang mana akan mengeluarkan pengumuman batch magang berikutnya akan diadakan. Terus pendaftaran pertama yaitu ke perguruan tinggi. Kamu bisa mendaftar program magang BUMN di perguruan tinggi tempatmu menempuh pendidikan sesuai tanggal yang ditentukan. Pastikan kamu memenuhi kriteria dan melengkapi semua persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika kamu lolos seleksi dari perguruan tinggi, namamu akan masuk list pemegang yang direkomendasikan. Perguruan tinggi akan mengirim data pemagang ke FHCI. Yang kedua adalah data kebutuhan BUMN. BUMN selaku penyelenggara magang mengirim data tentang kebutuhan pemagang ke FHCI. Data tersebut berisi jumlah kebutuhan, posisi, dan kompetensi yang diperlukan untuk posisi tersebut. Setelah itu, proses match up dilakukan di FHCI. FHCI melakukan match up antara kebutuhan BUMN terhadap posisi magang dan pemagang yang direkomendasikan perguruan tinggi. Hasil match up akan diinformasikan pada perguruan tinggi dan BUMN, baik melalui website maupun surat. Pengumuman PMMB dilakukan setelah hasil match up keluar. Setelah hasil match up diumumkan, pihak BUMN perguruan tinggi akan melakukan perjanjian kerjasama magang. Sekian breaking news kali ini. Terima kasih. Nah, pada bertanya-tanya apa sih keuntungannya, terlebih lagi berapa sih uang sakunya, Kak? Nah, aku bakal jawab ya. Pertama nih, keuntungannya kalian dapat uang saku. Uang saku yang kalian dapat itu cukup untuk
keperluan dasar kamu selama kamu magang ya. Keperluan dasar kamu hitung aja ya. Untuk biayanya cukup, aku rasa cukup untuk selama kamu tinggal di daerah itu ya. Itu ada pertimbangan ya, pasti kalau di daerah itu dengan UAS saku itu cukup. Dan yang kedua, kamu dapat itu jaminan kesehatan BPJS, jaminan kesehatan kerja, juga kamu dapat APD alat pelindung diri. Nah itu selama kamu kerja tuh pasti dapat nih APD alat pelindung diri. Dan yang keempat, kamu dapat mentor. Kamu dapat mentor sehingga nanti selama kerja kamu ada yang tanggung jawab gitu kan. Jadi kamu nggak bekerja pada tempatnya dan ada yang membimbing kamu selama kamu kerja. Dan juga kamu dapat sertifikatnya 2 nih, sertifikat industri dan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ini didapat ketika nanti pada akhir magang kamu ada di uji kompetensi. Nah seperti apa sih Kak uji kompetensinya? Ya nggak jauh-jauh banget sih dengan apa yang kamu kerjain selama 6 bulan. Selama 6 bulan kamu ngapain dan itu diuji gitu kan. Dan kalian bertanya-tanya, apa sih bedanya Kak magang dengan PKL atau KP kerja praktek? Nah itu bakal aku jelasin ya di video berikutnya. Jadi PPMB ini benar-benar spesial. Tugas yang kalian dapat itu layaknya semi pegawai atau iya kalian diberi tanggung jawab, kalian diberi project yang harus diselesaikan. Dan perlakuannya nggak ada perbedaan dengan karyawan di perusahaan itu sama kamu, karena kamu juga diberi tanggung jawab, berarti kamu harus bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan itu. Bagaimana caranya, bagaimana kamu mendapatkan solusi, dan itu juga kamu butuh diskusi dengan pembimbing kamu gitu. Nah, gimana, pada tertarik kan untuk gabung di program magang mahasiswa bersertifikat BUMN? Nah, untuk itu ayo persiapkan diri kamu untuk batch berikutnya. Dan bagi kamu yang masih newbie awal-awal kuliah, semoga video aku ini bisa membantu teman-teman gimana sih pendaftaran program magang mahasiswa bersertifikat. Nah untuk yang lain yang bisa aku share, mungkin aku share-nya di video-video berikutnya. Dan jika kamu ingin aku bikin video tentang yang kalian mau, kalian bisa bikin di bawah atau nge-DM aku. Nanti aku bakal bikin video yang bisa membantu dan sesuai dengan permintaan kalian. So jangan ragu untuk komen dan DM aku. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan di like ya, sehingga aku nanti bisa sehingga aku bisa lebih semangat lagi bikin video dan kontennya. Terima kasih. Assalamualaikum.